Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pustaka Literasi. Pada video kali ini kita akan membahas menu-menu pada Microsoft PowerPoint part kedua. Setelah beberapa hari yang kemarin kita sudah membahas terkait menu File, Home, dan Insert. Dan pada pagi hari ini, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada menu-menu yang ada di dalam Microsoft PowerPoint, terutama pada menu transisi, animasi, dan desain. Untuk langkah yang pertama, tentu kita harus membuka Microsoft PowerPoint kita. Nah, di sini sudah terbuka Microsoft PowerPoint. Pembahasan yang pertama, kita terkait menu desain. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada beberapa menu Times, kemudian varian, kemudian ada Customize. Untuk menu Time itu digunakan kalau kita ingin merubah background dari PowerPoint kita atau template-nya atau temanya. Misalkan saya pilih satu di antara beberapa tema, nah, maka akan mengikuti dengan tema yang kita pilih. Andai kata saya ingin menggunakan tema yang paling kanan, kemudian untuk variansinya saya pilih yang berwarna hijau misalkan. Nah, secara otomatis tema dan variasinya pun akan berubah. Kemudian untuk menu Customize, ini ada menu Slide Size. Menu Slide Size ini kita gunakan kalau kita ingin mengubah ukuran slide dari PowerPoint kita. Kalau kita klik, maka ada dua pilihan antara ukuran standar, yaitu ukuran 4:3 ataupun ukuran widescreen. Nah, ini ukuran-ukuran yang biasa digunakan oleh kita sebagai mahasiswa ataupun pendidik. Sedangkan kalau kita ingin merubah ukuran sesuai dengan kehendak kita, maka kita pilih pada bagian Custom Slide Size. Nah, di sini ada menu Slide Size for Widescreen. Nah, di sini ada width, height, kemudian height, dan sebagainya. Ini kita isi dengan angka yang kita inginkan, terutama dalam satuan sentimeter. Sedangkan untuk orientasinya, apakah mau berbentuk portrait ataukah landscape? Kalau portrait itu berdiri ke atas, seperti ini bentuknya. Sedangkan kalau landscape itu menyamping, seperti orang yang sedang berbaring ke samping. Nah, kalau sudah kita masukkan ukuran yang kita kehendaki, luasnya ataupun tingginya, baru nanti kita klik pada bagian OK. Nah, karena saya ingin menghendaki widescreen-nya seperti pada pilihan 16:9, maka saya cukup dengan pilih cancel saja. Kemudian, selain itu ada menu format background. Menu format background ini untuk merubah warna slide yang kita inginkan. Kalau warna solid, maka pilihannya ada satu warna. Misalkan saya pilih warna hijau, misalkan green. Maka secara otomatis background-nya pun akan berubah warna hijau. Kemudian kalau gradients, ini kalau kita ingin ada warna-warna campuran yang lain. Nah, seperti ini. Kalian bisa memasukkan ataupun menggeser-geser tanda di sini untuk seberapa cerah warna yang kita inginkan. Nah, kalau kita klik apply to all, maka itu tandanya kita ingin merubah semua slide menjadi warna hijau yang kita pilih tadi. Sedangkan untuk picture or texture file itu untuk merubah warna belakangnya baik berupa gambar ataupun tekstur. Sedangkan kalau kita ingin merubahnya dengan gambar, maka kita pilih pada insert picture from file.
Nah, misalkan saya rubah dengan masjid ya. Kemudian kita klik insert. Maka secara otomatis backgroundnya pun akan berubah menjadi background masjid. Nah, kalau sudah, kita baru klik apply to all. Namun, kita kembali saja biar warnanya sesuai dengan warna yang saya inginkan. Misalkan saya menghendaki warna hijau, karena menurut saya ini elegan. Nah, kalau sudah, baru kita tutup. Itu beberapa menu dalam desain yang terdiri dari tema, variasi, ukuran slide, dan background atau gambar belakang. Selanjutnya, kita akan meneruskan pembahasan pada bagian transisi. Transisi atau perpindahan dari slide 1 ke slide yang selanjutnya. Nah, karena ini baru ada satu slide, maka saya tambahkan slide yang lain dengan Ctrl plus C, copy ya artinya, kemudian Ctrl plus F, V. Nah, karena tadi saya nggak apply all, maka warnanya pun akan berbeda. Kalau seandainya kita dengan pilihan format background kita pilih apply to all, maka warnanya sama semua. Dari 3 slide warnanya akan sama. Kita klik apply to all pada menu desain. Nah, secara otomatis warnanya pun akan sama semua antara slide 1, slide 2, dan slide 3. Nah, pada menu transisi ini digunakan untuk memindahkan pergerakan dari slide 1 ke slide 2 dan dari slide 2 ke slide 3 dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita pilih salah satu transisi, maka bentuk perpindahannya akan berbeda-beda. Misalkan untuk slide 1 kita pilih pada push. Nah, kemudian untuk efek optionnya, pilihan efeknya itu apakah mau dari bawah, ataukah dari kiri, dari kanan, atau dari atas, terserah. Kalau dari bawah, maka muncul dari bawah. Kalau dari kiri, maka dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri, from right, maka dari kanan ke kiri akan muncul. Nah, misalkan saya pilih yang dari bawah saja. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk slide keduanya, saya ingin merubah dengan uncover misalkan. Untuk efeknya, misalkan saya pilih dari from top, dari atas, maka dari atas. Nah, kemudian untuk slide yang ketiga, saya ingin random bars. Nah, untuk efek optionnya, teman-teman bisa memilih apakah mau vertikal atau horizontal. Misalkan saya pilih horizontal. Nah, langsung kita masuk pada slide pertama, kita ingin melihat perpindahannya itu bagaimana. Kita masuk pada slide show. Nah, ini secara otomatis perpindahan slide-nya akan disesuaikan. Kemudian kita klik ESC untuk mengeluarkan. Nah, di sini ada beberapa menu timingnya. Timing di sini, misalkan durasi ada 0,75. Itu berarti nanti dari slide ke 1 berpindah ke slide kedua itu durasinya, oh ini 1 ya. Tadi 0,75 ini 1. Nah, antara slide 1 ke slide 2 itu durasi perpindahannya hanya 1 detik. Kalau kita isi dengan 5 atau 4, maka nanti pergerakannya pun cukup lambat. Misalkan kita show pada bagian bawah. Nah, ini pergerakannya lambat. Berbeda dengan kalau kita mengubahnya menjadi 1 detik. 1 detik. Maka perpindahannya akan lebih cepat dibandingkan yang 5 detik. Nah, ini. Kemudian, pada menu Advanced Slide, kalau kita pilih on mouse click,
maka perpindahan dari slide 1, 2, 3 itu menggunakan mouse atau touchpad atau bahkan tanda panah atas bawah dan kanan kiri. Sedangkan kalau kita pilih yang bagian after dan kita on mouse click, misalkan afternya itu kita tentukan dengan 4 detik atau 3 detik, maka nanti secara otomatis slide 1 berpindah ke slide 2 itu setelah 3 detik. Kita contohkan, ini slide 1, kita show. 1, 2, 3. Nah, dalam hitungan 3 detik itu nanti akan berpindah ataupun 4 detik. Nah, kalau karena tadi kita 3, maka perpindahannya ada 3 detik. Itu beberapa menu dalam transisi pada slide ini dan timing atau waktu yang diperlukan untuk berpindah. Selanjutnya langkah atau menu yang ketiga adalah menu animasi. Menu animasi ini kita gunakan untuk membuat suatu gambar atau tulisan bergerak. Misalkan saya contohkan antara gambar dan tulisan. Misalkan saya masukkan tulisan unhashi misalkan. Kita letakkan di bagian atas, on top. Kita besarkan saja ukurannya dari home, kemudian tulisannya menjadi 88 misalkan. Nah, kemudian selain tulisan unhashi, saya ingin memasukkan gambar. Kita masuk insert ya, jadi ini pada menu insert, kemudian kita pilih picture, kemudian saya masukkan contoh gambar masjid. Nah, maka secara otomatis masjidnya pun akan masuk ke dalam slide kita. Nah, langkah selanjutnya kita ingin membuat tulisan atau gambar ini bergerak masuk ke dalam slide itu bagaimana? Kita masuk pada menu animasi. Yang pertama, kalau kita klik pada bagian unhashi dan kita ingin animasinya itu fly in, maka nanti akan muncul tulisan unhashi secara seperti terbang. Kalau kita float, nah seperti mengambang, maka tulisan unhashi akan keluar seperti mengambang. Sedangkan untuk effect optionnya itu banyak, ada float up atau float down. Kalau float up itu dari bawah ke atas, mengambang dari bawah ke atas. Kalau float down itu mengambang dari atas ke bawah. Sedangkan untuk sekuensinya itu ada pilihan S1 object, berarti satu kali. Misalkan ada beberapa tulisan, itu munculnya bersama-sama. Kemudian sama dengan L at once, semuanya bareng. Sedangkan untuk by paragraph, misalkan ada beberapa tulisan, nanti munculnya satu-satu. Unhashi misalkan. Di bawahnya ada tulisan unhashi lagi, nanti munculnya secara bergantian. Kemudian untuk gambarnya, misalkan saya ingin membuat gambar ini ada animasinya. Misalkan kita pilih split saja. Kita pilih split. Kemudian untuk effect optionnya ada pilihan horizontal in, horizontal out, vertical in, dan vertical out. Kalau yang in itu masuk ya, kalau yang out itu keluar. Misalkan kita pilih vertical out, maka dari dalam keluar. Dari tengah ke luar. Kemudian untuk add animation-nya itu kalau kita menginginkan animasi yang lain dalam satu tulisan atau satu gambar. Misalkan kita show. Nah, di sini ada slide pertama, secara otomatis unhashinya akan keluar. Nah, ini untuk menu animasi. Kemudian ada menu tambahan lagi, animation pane. Kalau kita klik, maka akan muncul animation pane. Ada 1 dan 2. Nah, karena tadi kita memasukkan tulisan unhashi terlebih dahulu, maka
tulisan Unhasi berada di posisi yang paling awal. Kemudian gambar masjidnya berada di posisi yang kedua. Ini kalau kita istilahkan urutan. Apakah gambar terlebih dahulu? Kan sebenarnya dalam PPT itu tumpuk-tumpuk tulisannya. Misalkan tadi ada slide kosong warna hijau, kemudian saya taruh di atasnya tulisan Unhasi, kemudian saya taruh juga di atasnya gambar masjid. Itu urutan tulisan atau gambar yang kita masukkan di dalam Microsoft PowerPoint kita. Nah, ini untuk perpindahan ataupun munculnya tulisan ini seperti pada menu transisi ya. Ada start, on click. Kalau on click ini kita masuk atau buat animasinya sesuai dengan klik mouse kita. Kalau kita menggunakan mouse, kemudian kita klik mouse-nya, maka akan muncul tulisan Unhasi ataupun gambar yang ada di dalam slide. Kalau kita pilih start with previous, maka itu nanti secara otomatis tanpa kita mengklik pada mouse kita, maka tulisan Unhasi ataupun gambar ini akan muncul secara otomatis. Nah, itu beberapa menu desain, transisi, dan animation yang biasa kita gunakan dalam membuat presentasi. Ini yang biasa kita gunakan secara sederhana saja, dan untuk materi-materi selanjutnya bisa kita kembangkan secara mandiri dengan kita sering membuka file Microsoft PowerPoint dan kita coba satu persatu. Demikian untuk menu-menu dasar pada Microsoft PowerPoint yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.